Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dari wartawan dan dari Pokja PWI Pokja Kota Bandung, Kang Andi dan Kang Andi dan Kang Kusyandi. Saya didampingi oleh Pak Aswin, Kabid Pemasaran. Saya sendiri Pak Bagat Riz Januar. Sekarang saya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bapak dan Ibu, pertama ini mungkin pembahasan untuk hari ini kaitan dengan kegiatan yang sebentar lagi kita akan laksanakan, yaitu peringatan Bandung Lautan Api yang ke-71, di mana kami menerima memang beberapa program kegiatan dari masyarakat, salah satunya dari Persatuan Wartawan Indonesia ini Pokja Kota Bandung, di mana PWI ini akan menyelenggarakan gelar Pasanggiri Busana Perjuangan antar SKPD. Antar SKPD. Memang pada tahun ini baru akan menyelenggarakan antar SKPD. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba juga antar sekolah barangkali ya. Antar sekolah, mungkin juga nanti umum juga mungkin gitu. Nah, untuk yang ke depan minggu depan yaitu tanggal hari Sabtu tanggal 18 ya. 18 ini kita akan melaksanakan gelar Pasanggiri Busana Perjuangan dalam rangka peringatan peristiwa Bandung Lautan Api ini antar SKPD. Jadi nanti mungkin secara teknis Kang Andi akan menyampaikan apa-apa saja yang teknisnya. Kemudian juga kami dari Disbudpar juga sebetulnya ada juga kegiatan dalam rangka Bandung Lautan Api ini, yaitu kalau tanggal 23-24 Maretnya itu memang sudah seperti biasa dilakukan, ada taptu, ada pawai obor ya. Itu biasanya leading sektornya dari bagian Dispora dan bagian Kestra. Nah, kami dari Disbudpar itu akan melaksanakan pada tanggal 25. Nah, ini di Gor Pajajaran tempatnya. Ini juga nanti ada beberapa kegiatan yang memeriahkan HUT Bandung Lautan Api ini. Tempatnya di Gor Pajajaran. Ini dimulai dari pukul 12 siang. 15, Pak. Oh, jam 3 ya? Sampai Jam 9 malam. Nah, mungkin nanti acaranya ada beberapa di sini. Nanti Pak Aswin bisa lah menambahkan ya. Menambahkan ada yang namanya History of BLA, ini Historia Pan Bandung. Ini akan ada satu komunitas yang mengenalkan sejarah dengan melakukan sebuah reka ulang peristiwa sejarah dengan kejadian aslinya. Kemudian juga ada Fire Dance BMJT, ini Bar Mobile Juggling Team. Ini juga nanti ada acaranya. Kemudian juga ada marching band. Ini akan diikuti oleh 4 grup marching band dari perwakilan dari institusi GWM Gita Wibawa Mukti ya, GWM, BBT, Lokomotif dan GP. Kemudian juga nanti ada wannabe dancer. Ini juga satu wadah profesional penyedia jasa entertainment. Ini juga nanti akan menampilkan ada tarian. Kemudian juga ada Philharmonic. Ini juga orkestra profesional. Kemudian juga nanti ada special appearance ini dari komunitas sepeda hotel. Nah, itu barangkali
sedikit kaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan khususnya dalam rangka memperingati Bandung Lautan Api yang ke-71. Nah, kalau yang tadi acaranya Kang Andi ini di Serbaguna ya? Serbaguna. Kalau yang di Disbudpar di Gor Pajajaran. Sementara itu mungkin nanti ada tanya jawab, diskusi, mangga. Tapi sebelumnya mungkin dari rekan-rekan PWI juga ingin menyampaikan lebih teknis kegiatannya seperti apa nanti, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, Pak Pagat, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai acara yang akan berlangsung pada tanggal 18 Maret 2017 di Gedung Serbaguna, Balai Kota Bandung. Itu kegiatannya adalah pasang diri busana perjuangan Bandung Lautan Api tingkat SKPD Kota Bandung. Sebenarnya acara PWI ini merupakan gebrakan awal program yang sudah dicanangkan PWI untuk 1 tahun ke depan. Jadi acara yang tanggal 18 ini acara pertama karena PWI ini yang baru di kepengurusan yang baru ini, insya Allah setahunnya kita sudah mencanangkan ada 4 program, minimal 4 program. Salah satunya gelar busana perjuangan Bandung Lautan Api. Nanti mungkin di April atau di awal Mei itu ada uji kompetensi wartawan. Nanti pas Food Kota Bandung kita juga akan mengadakan rencana bersih-bersih Bandung bersama PWI Kota Bandung. Itu yang melibatkan seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Bandung. Terus mungkin yang keempatnya lagi dicanangkan oleh teman-teman PWI, apa kira-kira yang pasnya program buat PWI Kota Bandung yang inline tentunya dengan pemerintahan Kota Bandung. Nah, mengenai teknis kegiatannya, mungkin untuk busana perjuangan Bandung Lautan Api ini ada Ketua Panitia Pak Rusyandi yang akan menyampaikan teknis kegiatan untuk acara tersebut. Nantinya silakan Pak Rusyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rusyandi dari Litbang PWI Pokja Kota Bandung yang kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pasang diri busana perjuangan Bandung Lautan Api. Sebetulnya konsepnya sederhana sih, karena momennya tepat di bulan Maret gitu kan. Kemarin kita mencanangkan bagaimana kalau kita mengadakan lomba perjuangan busana perjuangan lautan api gitu ya. Nah, kita di dalam acara itu kita akan semacam modeling gitu kan, catwalk. Tapi catwalknya kita tidak serius gitu. Hanya yang dinilai oleh kita bagaimana SKPD ini, peserta ini menggunakan busana lebih ke perjuangan zaman dulu, Pak. Jadi kita tidak dinilai mengenai jalannya, karena itu kan bukan model profesional gitu kan. Tapi yang kita nilai keunikannya dan keberanian dari SKPD itu gitu kan. Saya kira untuk teknis penilaiannya seperti itu. Kita lebih menonjolkan unsur kebersamaan saja sih sebetulnya, dan kemitraan antara SKPD dengan Pokja PWI Kota Bandung untuk menjalin kerjasama lah. Hanya itu saya kira. Nanti mungkin saya tambahkan sedikit untuk teknis pelaksanaannya. Itu kan Sabtu kita itu akan berlangsung jam 1 siang babak penyisian sampai jam 6-an mungkin ya. Setelah itu dilanjut babak diperkirakan jam segitu, nanti dilanjut setelah maghrib itu babak semifinal dan finalnya sampai dengan selesai. Nah, supaya para ASN ini di SKPD paham mengenai lomba ini, nanti ada coaching klinik itu jam 10 pagi ya? Jam 10 pagi sampai jam 12. 10 pagi sampai jam 12 nanti diberikan pengarahan sama model profesional.
harus jalan seperti apa, nanti kan teknisnya seperti apa gitu. Nanti akan diberikan pengarahan dulu sebelum pelaksanaan di jam 2 siang. Saya kira itu tampaknya ya, dikit ya. Dan diinfokan juga mungkin kejuaraan ini memperebutkan Piala Wali Kota. Ke-1 Piala Wali Kota Bandung ya, kedua mungkin dari Dewan, dari DPRD Kota Bandung, terus dari Bank BJB sebagai sponsor, ada Pos Indonesia dan Cakra Advertising. Terus mungkin juara harapan favorit ada dari di Sbipar Kota Bandung dan PWI Kota Bandung. Dan unik kita menyediakan hadiah buat yel-yel terbaik gitu kan bagi para pendukung berupa uang tunai lah gitu ya. Dan uang juga tentunya ada uang pembinaan juga kepada yang juara. Untuk setiap SKPD itu nilainya ya lumayan lah, mungkinnya jutaan rupiah lah. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan silakan, mau langsung ke kepala dinas atau ke PWI atau ke ketua panitia. Ada satu tambahan dari saya. SKPD yang mengirimkan peserta itu tidak hanya mengirimkan peserta, tapi panitia memohon untuk membawa supporter supaya di kegiatan itu ada semacam penyemangat begitu. Nah, dari situ yang supporter itu mungkin nantinya ada door prize yang terbaik. Jamnya berapa? Kalau coaching klinik kita pelaksanaan jam 2 siang sampai jam 2 sampai dengan selesai lah. Dari Pak Aswin ada tambahan sedikit yang kaitan dengan kegiatan di Pajajaran sekalian aja biar nanti. Mungkin randang kegiatan ya Pak, yang diinformasikan rata-rata kan orang beranggapan selama ini hanya dilaksanakan di lapangan Tegalega saja. Nah, momentum ini kita masukkan di Gor Pajajaran karena akan melibatkan dari 200 relawan se-Kota Bandung, dari siswa-siswa dan relawan-relawan yang lain. Dan itu diharapkan juga Ranpur akan dibawa dari Pusanka. Pak, akan kita masukkan Ranpur yang semoga Sherman bisa dibawa dengan Selin Willis, dengan ada mobil khusus pasukan Inggris yang akan dimasukkan ke Pajajaran itu sendiri. Jadi nanti settingannya dibuat melodramatis agar menampilkan sisi menggelora masyarakat Bandung pada saat itu. Jadi 200 ini belum termasuk yang relawan-relawan yang akan masuk, yang sampai sekarang juga sudah ada 4 komunitas Bandung yang sudah mau masuk ikut bergabung di acara tersebut. Jadi ya itu dipersilakan saja lah untuk datang mah. Tapi kalau akan gabung di lapangan, kira-kira tambahan 400 lagi saya sudah angkat tangan. Lapangan tidak cukup, soalnya 200 juga sudah sangat banyak. Paling dimulai dari jam 3 itu nanti rundown-nya itu masih umum lah. Ada acara sesi buka booth lain sebagainya. Di situ masyarakat bisa berfoto dengan baju-baju yang memang disediakan seperti tadi, mungkin sudah ada untuk baju-baju persiapan pasang giri itu ya. Nah di situ juga tanggal 25 juga ada seperti itu, yang menggunakan baju-baju lama, baju-baju yang mungkin lebih ke arah pejuang kita atau TKR BKR waktu tersebut. Kemudian akan ikut di sana dengan sepeda-sepeda, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua masih ada Pak. Dan utuh kondisinya juga. Jadi nanti akan dimunculkan di sana. Juga nanti setelah itu mulai starting point setelah pada maghrib kita mulai ada beberapa mungkin acara menjawab majoret atau yang marching band seperti itu. Dan nanti di ujung akhirnya itu yang theatrical dramatis yang akan dramat yang akan dimunculkan di Pajajaran itu sendiri. Jadi terakhir di situ nanti ya istilahnya sambil juga di sana nanti kita ada flash mob. Jadi hal-hal Bandung ini harus punya sesuatu yang bukan hanya disuarakan, tapi ada gerakan-gerakan yang semoga nanti bisa mengingatkan orang, oh kalau ada BLA ini akan seperti ini gitu, tiap tahunnya akan berubah. Mungkin itu sampai Pak. Ya, itu barangkali. Selanjutnya mangga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan dari para wartawan. Mangga, Bu. Mangga Timangleng. Udah nganggo bahasa Sunda pengintannya. Menanyakan yang 4 komunitas itu apa, terus tema dari perjuangan, tema dari acara itu apa, terus sasarannya ke siapa? Terima kasih. Mangga langsung ke Pak Aswin ya. Iya, 4 komunitas itu bukan hanya dari Bandung Bu, dari luar kota Bandung juga ada. Mobil Willis se-Jawa Barat itu udah mau masuk, cuman
kan mengingat dan mempertimbangkan kalau komunitas mobil banyak sekali, jadi kami membatasi untuk tidak terlalu banyak yang gabung di sana. Pajajaran kalau sampai ditutup, jalan Pajajaran itu jadi jalan inti gitu Bu, itu jalan nadi. Kalau sampai tidak mungkin kita menyetop satu jalan itu sangat tidak mungkin, apalagi ada 2 rumah sakit ujung dan ujungnya. Jadi itu salah satunya komunitas sepeda. Komunitas sepeda hotel, ada sepeda hotel biasa, ada sepeda hotel militer itu Bu. Kemudian ada motor-motor WLA, WLC tahun 40-an. Itu informasinya di Jawa Barat yang mau gabung dengan Jawa Tengah, termasuk kemarin yang ada acara di Jogja, ada sekitar 60-an motor yang mau gabung. Ini juga jadi catatan kami. Kayak kalau sampai 60 muncul dengan motor-motor ageng itu, ulang buat lagi motornya gitu. Jadi itu sudah 3. Dan keempat itu juga ada reaktor dari kawan-kawan yang lain itu. Jadi yang senangi pejuang selain APB. Di Bandung kan APB, Historia Van Bandung yang muncul. Nah ini ada kawan-kawan yang lain yang ingin ikut bergabung. Hanya ada sedikit masalah mungkin dari kita kan mereka ingin datang ke sana itu, jadi bukan hanya ingin ada di foto booth, tapi mereka juga ingin ikut gabung masuk ke dalam lapangan GOR Pajajaran pada saat acara kegiatan dimulai. Ini kan harus dibatasi juga karena jangan sampai nanti inti yang ingin disampaikan bahwa ini adalah mengeluarkan semangat mengingat bagaimana perjuangan pendahulu kita nanti di situ dilewatkan di situ Bu. Jadi bukan hanya euforia keramaian saja yang dimunculkan di situ. WLAT itu tuh Harley Davidson tahun 40-an Pak, Penhead. Oh tipe. WLA itu Army, WLC itu civilian. Tipe motor. Pak, Andi, yang pertama mungkin keterlibatan Pemkot Bandung ke acara. Yang kedua, ke acara yang hari Sabtu. Yang kedua, soal uji kompetensi Pak, teknisnya kayak gimana? Pertama saya jawab untuk keterlibatan Pemkot Bandung pada acara Busana Pasanggiri, Busana Perjuangan Bandung Lautan Api. Sebenarnya ini gagasan ini dari PWI Kota Bandung, cuman karena momennya pas di Bandung Lautan Api, makanya kita mencoba mengajak mitra kerja dalam hal ini Pemda Kota Bandung agar ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan ini. Selain itu kita juga bentuk kerjasamanya, kita mohon kepada pemerintah Kota Bandung untuk mengirimkan pesertanya dari setiap SKPD itu minimal 2 peserta, maksimal 4 peserta gitu kan. Mungkin kerjasamanya pada teknis pelaksanaan aja mungkin ya, lebih banyaknya gitu kan. Tapi juga PWI Kota Bandung ini sebenarnya ingin menjalin kemitraan yang lebih positif ke depan kepada pemerintah Kota Bandung, apapun bentuknya gitu ya. Yang penting saling mendukung dan saling membantu sehingga program kerja pemerintah Kota Bandung dan PWI Poja Kota Bandung sendiri bisa terakselerasi lah gitu. Nah untuk yang UKW itu merupakan program PWI Kota Bandung juga, karena Jabar itu meminta agar PWI Kota Bandung melaksanakan uji kompetensi wartawan setiap tahunnya gitu kan. Nah untuk tahun ini kita rencanakan itu di bulan April, karena hasil konferensi yang di Ambon kemarin HPN PWI itu, PWI sendiri sekarang ini tidak mengejar kuantitas lagi tapi sudah mengejar kualitas gitu kan. Jadi peserta wartawan itu yang ada sekarang ini diharapkan semua ikut uji kompetensi nantinya gitu kan. Dan itu bukan untuk wartawan PWI aja yang tergabung di PWI aja, yang tidak tergabung di PWI juga boleh ikut gitu kan ya, asalkan medianya nanti terverifikasi di Dewan Pers, itu syarat satunya, atau medianya masih berproses untuk terverifikasi di Dewan Pers. Itu juga akan kita himbau, karena kalau medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, itu sayang, ikutan juga nanti kartunya nggak keluar Pak. Itu yang sudah disampaikan dari PWI Pusat ke Kota, supaya nanti peserta yang ikut itu benar-benar wartawan yang medianya terverifikasi di Dewan Pers. Jadi begitu ikut, lulus, sebulan kemudian mungkin kartunya keluar gitu kan ya. Tapi kalau medianya tidak terverifikasi mungkin nggak keluar-keluar kartunya, nanti saya juga
jadi kendala di sayanya gitu Pak. Makanya nanti juga akan disosialisasikan kepada teman-teman yang mau ikut, silahkan, tidak dibatasin, dan bukan hanya untuk anggota PWI saja, yang di luar anggota PWI juga boleh ikut, karena itu semacam apa ya, ujian bahwa wartawan ini memang sudah lulus kompetensi kan gitu ya. Saya kira itu. Ini untuk panitia pasang diri kaitan peserta. Ini kan hal yang menarik, yang namanya pasang diri lomba busana. Ini kan biasanya ada berjalan di atas Gitu. ini kan biasanya pesertanya adalah para peserta. Sementara hal yang unik sekarang ini pesertanya adalah dari SKPD yang notabene mereka tidak punya basic sama sekali tentang model. Nah, bagaimana kriteria penilaian nanti? Karena ini akan sangat berbeda ketika lomba-lomba yang pada umumnya fashion show seperti itu dengan pesertanya yang jelas model, ini bukan gitu. Ya. Gitu. Ya, untuk peserta memang kita beda dari yang lain ya. Kita ngambil itu dari ASN di setiap SKPD gitu. Uniknya di situ ya. Justru uniknya di situ. Makanya kita menyiapkan coaching klinik itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nanti pada saat pelaksanaan ada coaching klinik dulu, pengarahan dari mungkin 1 atau 2 orang model, cara berjalannya seperti apa. Habis umpamakan catwalk itu nanti bentuknya ada yang ke depan, ada yang ke samping. Jadi peserta itu datang berlima, nanti setelah di atas 1 berjalan, yang 4 nunggu nih. 1 berjalan, habis itu dia balik lagi ke belakang, sebelah kiri, baru nanti yang kedua jalan lagi, bergiliran seperti itu. Terus penilaiannya saya kira karena memang ini sifatnya hiburan gitu kan, kita tidak melakukan penilaian terhadap fisik atau ini cantik atau gimana, tidak gitu ya. Justru yang kita ambil itu yang berani tampil dengan keunikan kostumnya, yaitu tadi kostum perjuangan gitu kan ya, karena temanya sesuai dengan Bandung Lautan Api. Jadi kita ingin menyemarakan Bandung Lautan Api ini supaya jasa-jasa pejuang terdahulu itu bisa kita rasakan juga gitu kan, seperti itu mungkin. Jadi penilaiannya hanya keberanian SKPD dengan kostumnya yang terunik aja gitu kan, mungkin itu ya. Ya. Apalagi Jadi ada sebetulnya memang unik sih. Jadi kami juga PWI Kota Bandung menggelar acara yang memang pengen yang unik ya, lain daripada yang lain gitu kan. Kalau kita mengambil peserta dari SKPD itu kan ada orang yang menilai, wah ini mah agak keterlaluan gitu. Nah itulah yang kita cari sih sebetulnya. Hanya itu mungkin Pak Budi. Coaching klinik itu di hari yang sama, Pak? Di hari yang sama, betul. Hari Sabtu jam 10. Jadi paginya coaching klinik, siangnya mulai lomba. ya, siangnya mulai lomba. Jurinya dari mana? Juri ada 4 juri. Satu ada finalis Miss Indonesia Indah. Keduanya ada juga dari guru model. Keempat dari Moka. Ketiga dari Moka, yang keempat dari perwakilan wartawan. Wartawan seni dan hiburan ya, Ya. mungkin ya. Memang dia bergelut di bidang itu gitu. Finalis Miss Indonesia, Moka, Guru model ya, ada guru model. Ya mudah-mudahan finalis Miss Indonesia-nya kalau sampai sekarang dia menyatakan siap untuk jadi juri gitu Pak. Itu Dokter Muda Indah ya, Ya, namanya ya. Yang memang sering dipakai juga sama Pak Rusyandi dalam acara-acara seperti ini gitu kan. ini namanya udah boleh dipublish, Pak? Nama juri? Saya kira jangan dulu deh. Ya. Pasti. Miss Indonesia, Moka, guru model. Ya. Takut nanti berhalangan Pak atau gimana? Tapi kayaknya enggak sih.
harus. Gitu. Saya kira boleh untuk dipublish boleh. Nggak apa-apa. Karena udah 70% menyatakan siap. Iya. Pajak tuh. Non Pak Heri. Nah, Pak, ini untuk kostumnya sendiri itu kostum-kostum biasa misalnya kostum jamaah apa? Baju-baju perang standar gitu atau Baju-baju perjuangan. 50-an. Boleh. Atau misalnya kostum-kostum yang Artistik. fantastis gitu. Atau gimana Pak? Baju perjuangan. Kategori kostumnya. Kategori kostumnya mungkin lebih ke kostum perjuangan mungkin ya. Kalau untuk perempuan mungkin dulu kalau zaman perjuangan perempuannya itu pakaiannya seperti apa gitu ya, silakan aja. Terus boleh maksudnya divariasi atau seperti apa itu boleh. Tapi temanya tetap tema perjuangan gitu kan. Terus kan kita juga tidak mengharapkan peserta itu harus bersih, harus seperti apa. Mukanya mau dicemong-cemong juga nggak boleh aja gitu kan. Karena kan perjuangan ini gitu kan. Gitu. Tetap yang dinilai tetap artistiknya atau kemiripan dengan zaman dulu kan itu beda-beda. Ya mungkin yang dinilainya gitu. Satu keberanian, keduanya artistiknya juga dinilai dan kemiripan pada saat zaman perjuangan dulu juri kan mungkin sudah bisa menilai ini yang lebih mirip dengan zaman perjuangan dulu atau gimana gitu kan ya. Tentunya juri juga ada kriteria masing-masing penilaiannya nanti di rapat juri itu apa yang harus kita nilai nih. Mungkin nanti dirembukan lagi antara dewan juri itu. Tapi garis besarnya seperti itulah penilaiannya gitu. Menampilkan teater trikal sedikit juga boleh kan? Boleh Bang. Cowok cewek gitu. Kalau perempuan juga kan bisa aja pakai pakaian itu. Kan ini yang dikonteskan seragam perjuangan ya. Detail ya kan yang itu detail, kesamaan, originalitas. Kalau dari juri apa? Kapabilitasnya enggak Nanti ya. Atau sebatas artistik aja atau artistik kan harus kriteria penilaian. Ya nanti itu sebenarnya kriteria penilaian itu sudah dirapatkan antara ketua panitia dengan juri. Sebenarnya tidak bisa kita bocorkan semua di sini gitu ya. Cuman garis besarnya mungkin juri itu menilai dari yang tadi Mbak sebutin tadi ya. Mungkin dari kemiripan pakaian pada saat zaman dulu gitu kan. Kreativitasnya gitu. Itu aja mungkin ya. Tapi secara rumusan penilaian sebenarnya juri sudah ada gitu. Ada beberapa kriteria penilaian ya. Ada yang udah dirumuskan sama PWI Kota Bandung yang dengan juri, tapi kayaknya tidak mungkin kalau dibuka di sini gitu kan. Nanti orang ngejarnya seperti itu terus jadi tidak unik lagi gitu Pak. tempatnya aula atau gedung serbaguna? Gedung serbaguna di lantai 3 ya. Di situ. Oh di sini ada aula ya, salah mungkin ya. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna lantai 3. Oh lu. Aula sebelah sini ya. Ya kita di sana gedung serbaguna salah. Tadi yang per SKPD boleh lebih dari 1 ya Pak? Boleh, itu minimal 2, kita sarankan per SKPD itu minimal 2, maksimal di 4. Karena kalau lebih dari situ takut waktunya tidak cukup gitu kan Pak. Dari Karena masyarakat. kita sudah hitung satu peserta itu kisaran sekitar 1-2 menit ya. 1-3 menit ya satu peserta itu. Jadi kalau kita SKPD itu kan ada 54 ditambah terus mungkin BUMD yang lain itu mungkin sekitar peserta itu minimal 100 atau 120-an ya. Ya kalau itu semua mengirimkan 2 ya setiap SKPD. Tapi kalau ada 4 ya mungkin lebih banyak itu pesertanya. Kayak kemarin ada informasi Dinas Kesehatan mau mengirim 4 peserta ya silakan aja gitu. Tapi kalau lebih dari 4 takutnya ngebludak Pak nanti waktunya gitu. Dan mudah-mudahan kedua kegiatan ini bisa berjalan dengan baiklah. Semua dukungan termasuk pers juga mungkin pada kesempatan ini bisa mensosialisasikan ya, bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada bulan Maret ini ada kegiatan yang tadi disampaikan dalam rangka HUT Bandung Lautan Api. Barangkali itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.